sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 9 Jakarta, Bapak Encep Kusumawan MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru di SMK 9 Jakarta, dan yang kami hormati Bu Yolanda Biskasari selaku CGP di SMK 9 dan Ibu Masta Regina Simanjuntak selaku CGP Angkatan 9. Mohon maaf, seharusnya PP yang hadir hari ini adalah 2, karena Pak Irawan itu beliau adalah hari Senin itu mau ada persiapan untuk ANBK. Kemungkinan nanti datangnya agak siang. Itu jadi tidak bisa bergabung untuk yang jam sekarang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dipertemukan dengan Bapak Ibu dan juga kepala sekolah di SMK Negeri 9 dalam rangka pendampingan individu yang kedua terkait perumusan visi prakarsa untuk calon guru penggerak. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Nur Hadiati. Saya mengajar di SD Jelambar 03 yang ada di daerah Grogol Petamburan. Alhamdulillah, saya insya Allah nanti akan mendampingi Bu Yolanda kurang lebih selama 6 bulan ke depan. Ya, kemarin sudah berlangsung 1 bulan, ini yang bulan kedua, dan sampai insya Allah nanti sampai yang terakhir. Ya. Adapun tujuan kami di sini mengumpulkan Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan ya nanti visi terkait CGP yang ada di SMK, baik Bu Yolanda maupun Bu Mista, nanti prakarsa-prakarsa apa saja yang akan Bu Yolanda dan Bu Masta sampaikan, sehingga nanti tujuannya ke depan setelah Bu Yolanda dan Bu Masta selesai menjadi pengajar praktek, bisa merubah selain untuk kebutuhan Bu Yolanda dan Bu Masta di di kelas, tetapi juga untuk kebutuhan di sekolah, perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh Bu Yolanda dan Bu Masta. Nah, nanti di sini Bu Yolanda akan mempresentasikan prakarsa perubahan yang dibuat sama Bu Masta. Nah, nanti setelah itu akan diskusi ya, nanti yang dipimpin oleh Bu Yolanda dan Bu Masta terkait perubahan-perubahan, mungkin apa visi, dan juga nanti kata-kata rumpang atau kalimat rumpang yang nanti akan disampaikan oleh kedua CGP tersebut. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Saya sampaikan sedikit untuk nanti Bu Yolanda dan Bu Masta ya, silakan nanti berbagi siapa yang mau menyampaikan duluan dalam paparannya. Mungkin Bu Yolanda terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Yolanda, disilakan. Baik Bu, terima kasih. Ini udah dipasang. Mau pakai laptop saja? Bisa nggak laptopnya? Belum dipasang. Mau pakai ini? Iya boleh. Ya udah. Ini langsung ya, Sek? Ya, langsung. Bentar ya, aku masukin dulu ya. Kayaknya gedean enggak ini, Dum? Pak Puji ngerti enggak? Oh, udah.
Iya. Saya nggak pernah di sini soalnya, biasanya di kelas soalnya. Sini aja Bu ya. Oh, silakan. Tapi masih nama aku di sini nggak apa-apa. Tambahin aja. Ada langsung ke sini aja kali. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Encep Kusmawan. Yang saya hormati Ibu Haji Nur Hadiati selaku pengajar praktik untuk saya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMK Negeri 9 Jakarta. Selamat datang saya ucapkan di acara kegiatan saya dan Ibu Masta, yaitu pendampingan individu untuk kegiatan calon guru penggerak yang kedua. Adapun tujuan kita hari ini bersama-sama di ruangan ini adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Next. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama-sama, visi itu merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, tujuan, gagasan, cita-cita, atau nilai inti di masa depan yang ingin kita capai bersama-sama. Lalu ada misi. Kalau ada visi, lalu ada misi. Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Semangat Merdeka Belajar dicanangkan saat ini memperkuat di dalam tujuan pendidikan nasional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Profil pelajar Pancasila sepertinya tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru di kelas. Dalam praktek kita di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini, profil Pancasila pastinya sudah kita masukkan ke dalam dimensi-dimensi pembelajaran kita. Next. Ya, dimensi profil Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Kebetulan kami di hari Jumat ini, Ibu, ada kegiatan profil pelajar Pancasila yang mendatangkan guru tamu. Gitu. Next. Ya, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, berikut visi SMK Negeri 9 Jakarta, yaitu berkarakter, unggul dalam prestasi, dan profesional. Udah. Dari visi ini, Nggak ada. dari visi ini akan nantinya kami selaku guru penggerak punya visi guru penggerak, di mana visi tadi terkait dengan visi sekolah. Untuk visi Bu Masta akan disampaikan oleh Ibu Masta. Ya, Ibu Masta ya. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oh, di sini aja Lia. Terima kasih, selamat pagi buat Ibu Nur yang sudah datang ke sini. Selamat pagi Kepala Sekolah SMK Negeri 9. Selamat pagi buat Bapak Ibu guru yang sudah datang di sini untuk pemaparan CGP tentang visi guru penggerak ya, bukan visi sekolah yang kita bahas di sini, tapi visi kita sendiri, visi dari CGP. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Yolanda tentang pengertian visi itu. Pengertian visi itu adalah satu tujuan, ya, atau cita-cita yang akan kita wujudkan atau yang kita akan capai. Ya. Nah, dari visi sekolah ini kita sedikit melaraskan dengan visi kita sebagai CGP. Nah,
visi saya sebagai CGP itu adalah terwujudnya generasi muda yang berkarakter dan kompeten sesuai nilai-nilai profil Pancasila. Nah, ini yang akan saya adakan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi ini. Nah, perlu ada prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mengadopsi ke IA, inquiry apresiatif. Nah, di dalam inquiry apresiatif ini kita melakukan pertanyaan-pertanyaan positif. Jadi visi itu sebenarnya dalam pembentukan visi yang saya pelajari ya. Saya bukan pakarnya sih, cuma saya yang pelajari di sini di saat saya jadi calon guru penggerak itu ternyata membuat visi itu tidak boleh kita membuat pertanyaan yang negatif. Misalnya, kenapa sih sekolah prestasinya rendah? Kenapa sih ini? Jadi bukan negatifnya yang diambil. Nah, ternyata yang diambil itu adalah pertanyaan positif. Pertanyaan positif itu seperti ini. Apa yang kita lakukan untuk bisa meningkatkan prestasi SMK Negeri 9? Nah, bukan juga kenapa sih anak-anak karakternya menurun banget? Kenapa sih anak-anak itu perilakunya seperti ini? Jadi bukan kayak gitu. Ternyata pertanyaannya itu apa yang kita lakukan agar karakter anak itu menjadi lebih baik. Itu ternyata itu yang saya pelajari di CGP. Nah, ini visi saya sebagai calon guru penggerak adalah terwujudnya generasi muda yang berkarakter dan kompeten sesuai dengan nilai-nilai profil Pancasila, karena memang sekarang yang lagi digalakkan itu adalah profil Pancasila yang mempunyai 6 dimensi. Nah, ini akan saya jabarkan dengan menggunakan prakarsa perubahan. Jadi tadi ada metode atau pendekatan IA atau inquiry apresiatif. Sebenarnya bahasa Indonesianya itu adalah pendekatan Bagja. Ya, jadi kita ambil inquiry apresiatifnya, tetapi yang dilakukan akhirnya itu diterjemahkan dengan melakukan langkah-langkah Bagja. Nah, itu yang menjadi yang kita ambil untuk merevisi atau melakukan perubahan. Nah, prakarsa perubahan yang saya buat adalah dari visi tadi, saya buat prakarsa perubahan yaitu peningkatan karakter dan kompetensi murid sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Jadi saya di sini lebih ke dunia usaha dan dunia industrinya, lebih dominan ke dudinya. Jadi makanya tadi saya bilang yang kita bahas di sini bukan visinya sekolah, tapi visi kita sebagai calon guru penggerak. Saya tujukan ke dudi. Karena memang kan SMK itu kan memang yang yang moto dari pemerintah itu di SMK itu kalau udah selesai maunya langsung bekerja, langsung yang paling utama sih berwirausaha, nanti baru bekerja, dan yang kedua adalah melanjutkan. Nah, makanya saya di sini peningkatan karakter dan kompetensi murid sesuai kebutuhan dudi. Nah, apa yang kita lakukan agar kompetensi itu meningkat, agar dudi itu bisa menerima atau menyerap alumni-alumni dari SMK. Ini prakarsa perubahan yang saya buat. Nah, ini saya buat lagi, saya jebarkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan di Bagja. Bagjanya adalah seperti ini. Ada 6 langkah yang dilakukan untuk menerapkan atau melakukan Bagja itu. Yang pertama itu, step pertama adalah B, buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. A, atur eksekusi. Nah, ini juga saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kalau sebelumnya saya nggak pernah mendengar ini. Jadi saya sebenarnya belum ahli banget ya, karena memang ini ya kita belajar dari petunjuk dari fasilitator. Jadi kita hanya mencoba di sini, benar tidaknya saya kurang tahu ya. Nah, di sini kalau buat pertanyaan itu, pertanyaannya untuk menentukan arah penyelidikan atau kekuatan atau aset atau potensi peluang yang dimiliki sekolah. Nah,
Kalau dia di A ambil pelajaran, pertanyaannya itu pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Nah, kalau G, gali mimpi, jawaban dari pertanyaan yang dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Ya, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena memang yang digali dari masa lalu yang positif. Nah, kalau J, jabarkan rencana, pertanyaan yang diharapkan dalam membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Nah, sedangkan diatur eksekusi, pertanyaan dapat menentukan siapa yang akan berperan, ya, mengambil keputusan, mulainya kapan, budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat, termasuk pengelola konflik risiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Ini penjabaran dari Bagjanya, ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa saya telah membuat prakarsa perubahan. Ya, prakarsa perubahan saya itu tadinya adalah pendekatan inquiry apresiatif, ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah Bagja, ya. Nah, yang saya buat di sini prakarsa perubahan saya atas visi tadi adalah peningkatan karakter dan kompetensi murid sesuai kebutuhan dunia usaha atau dunia industri. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Nah, pertanyaan yang saya buat adalah apa yang harus saya lakukan untuk peningkatan kompetensi keahlian peserta didik sesuai dengan kebutuhan Dudi. Itu pertanyaan yang saya buat. Nah, apa yang saya lakukan, tindakan apa yang saya lakukan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah pertama, sinkronisasi kurikulum. Sinkronisasi kurikulum dengan dunia usaha atau dunia industri, ya. Jadi menyelaraskan dulu kompetensi-kompetensi yang di sekolah dengan dunia industri. Yang kedua, penelusuran tamatan. Penelusuran tamatan ini kita nanti tahu data seberapa banyak sih tamatan dari SMK itu sudah bekerja atau sudah terserap di Dudi. Nah, yang ketiga, mengundang rapat unsur sekolah meliputi kepala sekolah dan semua guru produktif dan teknisi. Nah, ini tadi yang tindakan yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi di awal. Ini di awal. Nanti mengundang rapat ini untuk apa? Apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Nah, kita masuk lagi ke A, ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset potensi peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Nah, pertanyaan yang saya buat adalah perusahaan apa yang paling sering merekrut lulusan SMK? Ya, sedangkan yang kedua, kompetensi apa yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, tindakan yang saya lakukan atau penyelidikannya adalah saya akan data perusahaan yang sudah melakukan MOU. MOU bukan hanya di dalam PKL, tapi terutama di MOU dengan perusahaan-perusahaan yang sudah menerima alumni atau lulusan dari SMK 9 yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, data kebutuhan atau posisi. Sebenarnya itu alumni dari SMK itu kebutuhannya atau posisinya ditempatkan di perusahaan itu apa, ya. Nah, kalau memang nanti kebanyakan misalnya dari BDR di posisinya adalah untuk kasir, berarti nanti kita harus meningkatkan kompetensi dia sebagai kasir di sekolah, ya, biar jangan terjadi lagi atas paling sering terjadi adalah selisih ya, pemurni ya kalau di kasir ya. Sesuai OSP-nya. Jadi kadang-kadang juga selisih kurang yang ditanggung oleh kasirnya sendiri. Nah, itu makanya perlu data kebutuhan atau posisi yang paling banyak dibutuhkan di perusahaan. Terus yang berikutnya adalah G, gali mimpi.
Ini jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Ini kalau terwujud membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Nah, pertanyaan yang saya buat adalah, apa saja hal-hal baru yang dilakukan ketika peningkatan kompetensi kalian tercapai? Yang kedua, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika peningkatan kompetensi tercapai? Nah, sedangkan yang ketiga, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan kompetensi yang sudah tercapai? Nah, untuk yang nomor 1, apa saja hal-hal yang baru yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi yang kalian tercapai? Saya membuat kalau sudah memang tercapai, saya akan mengadakan tindakan ya, ini masih tindakan saya atau penyidikan saya akan mengadakan job fair, yaitu perekrutan tenaga kerja di sekolah di tingkat SMK. Nah, yang kedua, kebiasaan yang baru yang saya bayangkan terjadi ketika peningkatan kompetensi tercapai akan meningkatkan MOU atau kerjasama dan akan membuat kelas industri. Ya, nah apa hal sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia? Nah, yang saya buat di sini adalah tindakannya mungkin memperbanyak narasumber ya untuk mempertahankan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh anak. Jadi mungkin ada dari Dudi untuk mempraktekkan apa sebenarnya yang harus dilakukan di lapangan. Terus yang keduanya adalah sumber daya yang kita bayangkan harus ada itu adalah sarana prasarana. Nah, yang terakhir adalah jabarkan rencana. Ya, diharapkan pertanyaan di sini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah yang sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Nah, pertanyaan yang saya buat adalah apa langkah yang paling sederhana yang dapat dijalankan kalau tadinya sudah terwujud. Nah, saya bikin di sini adalah tim Pokja. Jadi nanti kita bikin Pokja. Nah, di situ nanti kita buat suatu tim, ada penanggung jawab, ada juga tugas-tugas dan siapa aja yang ada di dalam Pokja itu untuk menjalankan tadi yang visi kita atau prakarsa perubahan itu secara efektif. Nah, yang kedua, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha peningkatan